Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarenzi dengan NIM 18030151444. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian masalah misionaris dan kanibal menggunakan DFS. Jadi ini missionaries and cannibal problem ya. Jadi ini adalah sebuah permainan logika dengan tiga orang kanibal dan 3 orang misionaris. Jadi aturannya adalah tidak boleh misionaris jumlahnya kurang dari kanibal. Jika misionaris lebih dikit dari kanibal, jika kanibal lebih banyak dari misionaris, maka misionaris akan dimakan. Dan juga ada satu perahu. Di sini fungsinya adalah menyeberang sungai ya, dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Jadi perahu ini hanya bisa berisi 2 orang gitu ya teman-teman. Problemnya adalah bagaimana menemukan serangkaian cara sehingga kanibal dan misionaris dapat menyeberang ke sisi sungai lainnya dengan aman tanpa ada satu misionaris pun yang berhasil dimakan oleh kanibal. Dengan kata lain, misionaris dan kanibal masing-masing tetap berjumlah 3 orang. Lalu menyelesaikannya adalah dengan depth first search, dengan DFS. Kita bahas dulu sedikit tentang DFS. DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Nah, penyelesaian masalahnya adalah dengan kita dinotasikan dulu ya. Pada permasalahan ini, state dinotasikan dengan sebuah tapel XM, XC, status posisi perahu. Jadi keterangan XM-nya di sini adalah jumlah misionaris yang tersisa, XC adalah jumlah kanibal yang tersisa. Lalu status posisi perahu nanti bakal kita bahas di sini. Posisi perahu dapat berupa huruf B yang berarti perahu berada di sebelah barat, dan T yang berarti perahu berada di sebelah timur. Jadi jika B maka di barat, jika T maka di timur. Maka digambarkan dengan 0M, berarti 0 misionaris, 0 kanibal, 3 misionaris, 3 kanibal di barat. Ini berarti 0 misionaris dan 0 kanibal di timur. Pengembangan node selalu dimulai dari sisi kiri. Jadi node itu di DFS itu pengembangan node itu berasal dari kiri ya. Dari kondisi awal tersebut, maka node yang dikembangkan adalah 1 misionaris dan 0 kanibal. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Jadi di sini 3 kanibal dan 3 misionaris dan 3 kanibal berada di barat, pindah 1 misionaris 0 kanibal ke timur. Nah, jadi di timur ada 1 misionaris dan 0 kanibal di timur, dan di barat ada 2 misionaris dan 3 kanibal. Dan ini gagal ya teman-teman, karena di sini jumlah misionaris lebih dikit, jumlah kanibal ini lebih banyak daripada misionaris, maka misionaris akan dimakan, dan ini gagal teman-teman. Jadi lalu ada simbol selanjutnya. Simbol selanjutnya adalah dipindahkan 1 misionaris dan 1 kanibal. Maka di timur ada 1 misionaris dan 1 kanibal, di barat ada 2 misionaris dan 2 kanibal, dan ini aman.
misionaris gak dimakan. Lalu kita buat simpul selanjutnya, pindah ke barat, balik lagi ke barat, 1 misionaris dan 0 kanibal. Jadi di timur ada 0 misionaris dan 1 kanibal, di barat ada 3 misionaris dan 2 kanibal, dan ini aman. Lalu selanjutnya ini lanjutan yang tadi ya teman-teman. Nah di sini ada 4 simpul teman-teman. Nah di sini dipindahkan. Pertama simpul yang paling kiri, yaitu 1 misionaris dan 0 kanibal, jadi dipindahkan ke kiri, di paling kiri duluan ya teman-teman. Jadi di timur ada 1 misionaris dan 1 kanibal, maka di barat ada 2 misionaris dan 2 kanibal, dan ini aman. Nanti ada loopingnya. Lalu jika simpul kedua pindah 1 misionaris dan 1 kanibal ke timur, maka di timur ada 2 misionaris dan 1 kanibal. Di barat ada 2 misionaris dan 1 kanibal, dan ini aman ya teman-teman. Nah di simpul ketiga pindah 2 misionaris dan 0 kanibal, berarti di timur ada 2 kanibal dan 2 misionaris dan 1 kanibal. Di barat ada 1 misionaris dan 2 kanibal, dan ini gagal ya, soalnya kanibal lebih banyak dibanding misionaris. Dan di simpul keempat 0 misionaris dan 1 kanibal pindah ke timur. Lalu berarti di timur ada 2 kanibal, dan di barat ada 3 kanibal dan 3 misionaris dan 1 kanibal. Lalu kita jalankan yang ini ya teman-teman, jalankan yang ini dulu. Nah, lalu di sini pindah lagi ke kiri, ada 0 misionaris dan 1 kanibal, dipindahkan ke kiri, berarti di timur ada 1 kanibal saja, dan di barat ada 3 misionaris dan 2 kanibal. Dan simbol selanjutnya dipindahkan 0 misionaris dan 2 kanibal, maka di timur ada 0 misionaris dan 0 kanibal, dan di barat ada 3 misionaris dan 3 kanibal. Jadi di simpul sebelah kiri itu ada loopingnya, dan ini kembali seperti semula ya, simpul kedua. Jadi seperti yang dapat dilihat dari gambar 2, simpul 6 dan 7 ikut dibunuh karena pada satu sisi jumlah kanibal lebih banyak dari misionaris, dan akhirnya dikembangkan menjadi simpul 8. Karena simpul 9 dan 10 terjadi looping dan simpul 8 tidak mungkin membangkitkan simpul anak lagi, maka simpul 4 lah yang akan membangkitkan anak. Begitu seterusnya hingga tercapai solusi atau tidak terdapat solusi sama sekali. Pohon ruang status akhir akan ditampilkan nanti ya teman-teman. Nah, jadi intinya penyelesaiannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi pertama dari 3 misionaris di barat dan 3 kanibal pindah 1 misionaris 1 kanibal, maka di sisi timur ada 1 misionaris 1 kanibal, di barat ada 2 misionaris 2 kanibal. Pindah lagi ke barat 1 misionaris dan 0 kanibal, maka di sini ada 3 misionaris dan 2 kanibal. Dan di sini di timur ada 1 kanibal saja, dan pindah lagi ke timur 2 kanibal. Jadi ada 3 kanibal di timur dan ada 3 misionaris di barat. Lalu pindah ke barat 1 kanibal. Nah, maka di barat ada 3 misionaris dan 1 kanibal, dan di timur hanya ada 2 kanibal. Pindah lagi 2 misionaris ke timur. Nah, maka di timur ada 2 misionaris dan 2 kanibal, dan di barat ada 1 misionaris dan 1 kanibal. Nah,
lalu ke barat. Lalu ke barat pindah 1 misionaris dan 1 kanibal ke barat. Maka di barat ada 2 misionaris dan 2 kanibal. Nah, di timur ada 1 misionaris dan 1 kanibal. Nah, lalu pindah ke timur 2 misionaris. Maka di timur ada 3 misionaris dan 1 kanibal. Dan di barat ada 0 misionaris dan 2 kanibal. Maka pindah ke perpindahan 0 misionaris dan ke barat ya, 0 misionaris dan 1 kanibal. Maka di barat ada 3 kanibal dan di timur ada 3 misionaris. Nah, pindah lagi ke timur yaitu 2 kanibal. Maka di timur ada 2 kanibal dan 3 misionaris, dan di barat ada 1 kanibal, misionarisnya nggak ada. Lalu pindah lagi ke barat. Nah, 1 misionaris pindah lagi ke barat. Berarti di barat ada 1 misionaris dan 1 kanibal, dan di timur ada 2 misionaris dan 2 kanibal. Nah, pindah lagi ke timur, 1 misionaris dan 0 kanibal. Nah, 3 misionaris dan 3 kanibal di timur, 0 misionaris dan 1 kanibal di barat. Nah, pindah lagi ke timur, pindah lagi ke barat, 1 kanibal. Maka di barat ada 2 kanibal dan di timur ada 3 misionaris dan 1 kanibal. Nah, pindah 2 kanibal ke timur, dan di timur akhirnya 3-tiganya sampai dengan selamat. Jadi tidak ada pembunuhan di sana ya teman-teman. Jadi seperti ini penyelesaian misionaris and kanibal dengan DFS tuh teman-teman. Jadi seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Baik, saya berikan alur yang lengkap ya teman di sini. Nah, teman-teman, ini alurnya bisa dilihat. Jadi panjang sekali alurnya teman-teman. Seperti ini. Dan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya mengambil referensi dari jurnalnya ini. Nanti jurnal ini akan saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Dan jika ingin tanya silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng, kita belajar bareng teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.